Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran atau skenario pembelajaran pada mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik yang ada di agenda 3, pengendalian pekerjaan, pelatihan, kepemimpinan pengawas. Komunikasi dalam sebuah organisasi itu sangat penting. Bagaikan tubuh, maka komunikasi adalah darah yang mengalir, yang menghubungkan setiap organ dalam tubuh. Lancar tidaknya tubuh bergerak tergantung kepada lancar tidaknya darah yang mengalir dalam tubuh tersebut. Demikian juga pada organisasi. Maka komunikasi memperlancar aktivitas kegiatan yang ada di organisasi. Semakin baik komunikasi yang dibangun secara internal maupun eksternal dalam organisasi, maka akan semakin baik pula organisasi tersebut dalam melaksanakan pekerjaan. Khusus untuk para pejabat struktural, para pejabat pemimpin pengawas, maka diperlukan teknik komunikasi publik dalam melaksanakan fungsi tugasnya, sehingga mampu menyampaikan informasi, menyebarluaskan informasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Untuk itu, maka para pejabat pemimpin pengawas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas dibekali kemampuan untuk komunikasi publik, khususnya pada public speaking dan presentasi efektif, lalu bagaimana mengelola keluhan dan menyebarluaskan informasi baik secara internal maupun secara eksternal. Untuk itu, maka dalam pelatihan ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah isi atau proses belajar intinya, dan bagian ketiga adalah penutup. Setelah menyampaikan salam, dilanjutkan dengan perkenalan fasilitator. Kemudian fasilitator meminta kepada peserta pelatihan untuk menyebutkan nama dan menambahkan kata luar biasa, yes, yes, yes. Dilanjutkan dengan ice breaking untuk memfokuskan peserta, mempersiapkan peserta dalam pembelajaran berikutnya. Berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1006 tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas, bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya world class birokrasi, setiap instansi pemerintah agar terus berlangsung kegiatan pelayanan publik, diperlukan sosok pejabat pengawas yang memainkan peran awal bagi keberlangsungan unit organisasi, yaitu dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. Pada pelatihan kepemimpinan pengawas, kompetensi yang ingin dibangun adalah membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya. Sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara, dan mengimplementasikan pekerjaan, kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya, dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Agenda pengendalian pekerjaan. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Deskripsi mata pelatihan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Mata pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, demonstrasi, dan tugas kelompok. Hasil belajar yang diharapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini,
peserta diharapkan mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya, dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pimpinan jenjang pengawas, sehingga memberikan pelayanan yang optimal. Adapun indikator hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat pertama, menjelaskan konsepsi komunikasi publik, kedua, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan berbahasa tulisan, ketiga, mempraktikkan public speaking dan presentasi yang efektif. Untuk materi pokok 1 tentang konsep komunikasi publik, diharapkan peserta mampu menjelaskan konsep komunikasi publik. Dengan subindikator adalah kemampuan menjelaskan pengertian dan konsep komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, teknik-teknik komunikasi publik, dan peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Yang disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, kelompok maupun kelas, pemutaran film pendek, brainstorming dan simulasi selama lebih kurang 3 jam pelajaran, tentunya setelah dikurangi bagian pembukaan. Menggunakan alat dan bahan berupa multimedia proyektor, laptop, papan tulis, spidol, kertas plano, kertas flipchart, juga post-it. Materi kedua tentang komunikasi asertif, harapannya adalah peserta mampu mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara asertif, baik lisan maupun tertulis, dengan subindikator adalah menjelaskan pengertian dan konsep komunikasi asertif, teknik-teknik asertif, active listening, menangani keluhan, complaint handling, komunikasi tertulis. Yang disampaikan dengan metode ceramah, diskusi kelompok maupun kelas, pemutaran video pendek, brainstorming, simulasi, shopping window, selama lebih kurang 3 jam pelajaran. Dengan memanfaatkan multimedia proyektor, papan tulis, spidol, lalu kertas post-it, kertas plano, dan yang lainnya. Materi yang ketiga adalah public speaking dan presentasi efektif. Harapannya adalah peserta mampu mempraktikkan public speaking dan presentasi efektif. Dengan subindikator adalah mempersiapkan presentasi dan menjelaskan struktur organisasi presentasi. Yang disampaikan dengan metode diskusi kelas, pemutaran film pendek, brainstorming, dan penugasan selama lebih kurang 3 jam pelajaran. Menggunakan alat dan bahan berupa multimedia proyektor, laptop, papan tulis, serta spidol. Pada bagian penutup akan ditarik kesimpulan bersama sebagai review atau rangkuman pembelajaran mata pelatihan teknik komunikasi publik. Bila tersedia waktu untuk memberikan suasana hangat di kelas, dilakukan game kahot sebagai upaya penilaian dan kesimpulan, dan dilakukan post-test menggunakan Google Format yang URL-nya dibagikan kepada grup WA peserta. Memotivasi peserta tentang peran penting komunikasi bagi pejabat pengawas, khususnya dalam pengendalian pekerjaan. Dan sebagai akhir dari pembelajaran diakhiri dengan salam penutup. Adapun evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menyerap materi pada mata pelatihan teknik komunikasi publik, Widya Iswara melakukan formative test terhadap peserta dengan pola pre-test dan post-test. Evaluasi kognitif, di mana pre-test diberikan sebelum pembelajaran dimulai dan post-test diberikan di akhir melalui Google Format, sehingga peserta dapat secara real count melihat nilainya. Evaluasi lainnya terhadap peserta pelatihan dilakukan secara kualitatif dengan cara melihat antusiasme peserta, baik dalam memperhatikan paparan fasilitator, pertanyaan klasifikasi. Dalam hal ini, Widya Iswara melakukan pengamatan, pencatatan, dan penilaian terhadap respon peserta selama proses pembelajaran. Dalam setiap akhir sesi pembelajaran, untuk masing-masing materi, Widya Iswara akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menanggapi materi bahasan. Aktivitas bertanya menanggapi menjadi catatan
sebagai evaluasi perilaku peserta. Demikian strategi pembelajaran mata pelatihan teknik komunikasi publik pada agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Semoga skenario ini dapat mencapai tujuan pembelajaran teknik komunikasi publik, yaitu peserta mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Sebagai penutup, sebuah pantun, sungguh indah kota Mekah, dikelilingi bukit batu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.